Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Nining dan teman-teman lainnya yang saya sayangi dan saya cintai. Perkenalkan, nama saya Indah, dan perkenalkan ini teman saya, Teresia. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya, yaitu proposal jasa Aska Laundry. Nah, bisa dibacakan oleh Teresia. Pada Teresia Baik, kami terima kasih. persilakan. Baik, terima kasih Indah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan-tujuan proyek. Tujuan proyek ini salah satunya untuk mengelola sumber penghasilan yang penting, menyelesaikan proyek dari awal hingga akhirnya. Dari manajemen proyek ini, fokus pada pencapaian semua tujuan dengan segala batasan-batasan yang ada dan dana yang sudah tersedia. Adapun beberapa tujuan dari manajemen proyek kita ini yaitu pertama, menyelesaikan tepat waktu, kedua, mengelola resiko, ketiga, mengelola tim, keempat, membuat perancangan yang tetap sesuai keinginan klien. Yang terakhir itu, menjaga tidak terjadinya anggaran yang berlebihan. Nah, di sini ada faktor-faktor penentu keberhasilan manajemen proyek. Yang pertama itu, tim sangat memperhatikan detail kebutuhan klien. Yang kedua itu, tim juga memahami gambaran proyek secara keseluruhannya. Yang ketiga itu, memantau terjadinya resiko selama proyek. Yang keempat itu, tidak menunda-nunda pekerjaan yang secara berlebihan. Yang kelima itu, adanya komunikasi yang baik antara tim dan klien. Dan di sini juga ada keuntungan-keuntungan yang kita peroleh. Yang pertama itu kita mempermudah transaksi antara admin ke bagian keuangan. Yang kedua itu efektivitas dalam pendaftaran. Yang ketiga efektivitas dalam komunikasi antara pelanggan dan pihak laundry. Yang keempat itu mempermudah mendapat informasi. Selanjutnya memantau estimasi dalam pengiriman. Mempermudah metode pembayaran. Mendapat layanan dengan baik jangka jarak jauh, mengurangi terjadinya resiko-resiko yang merugikan pihak pelanggan. Nah, di sini ada jadwal-jadwal manajemen proyek kita. Yang pertama itu ada analisa dan desain sistemnya. Di dalam analisa dan desain sistem ini, pertama kita membuat sistem transaksinya. Di sini kita menggunakan waktu 2 hari, dimulai pada tanggal 10 Januari 2021 hingga 11 Januari 2021. Yang itu kita membuat rancangan-rancangan diagramnya. Di sini kita menggunakan waktu 7 hari, dimulai pada tanggal 12 Januari 2021 hingga 18 Januari 2021. Yang ketiga, kita membuat proses spesifikasi atau alur suatu sistemnya. Di sini kita menggunakan waktu 13 hari, dimulai pada tanggal 20 Januari 2021 hingga 2 Februari 2021. Yang kedua itu ada desain aplikasinya. Kita pertama merancang desain aplikasi secara keseluruhannya. Di sini kita menggunakan waktu 10 hari, yang dimulai pada tanggal 3 Februari 2021 hingga 12 Februari 2021. Yang kedua itu kita mendesain yang sudah dirancang, dan di sini kita menggunakan aplikasi pendukung yaitu Balsamiq Fireframes-nya. Di sini kita menggunakan waktu 3 hari, yaitu pada tanggal 13 Februari 2021 hingga selanjutnya itu kita revisi dan desain aplikasi yang telah kita buat. Di sini kita menggunakan waktu 2 hari, yaitu pada tanggal 18 Februari 2021 hingga 19 Februari 2021. Langkah yang ketiga itu ada programming-nya. Di dalam programming ini, pertama kita mempersiapkan record-record yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan waktu 4 hari.
di mana dimulai pada tanggal 21 Februari 2021 hingga 24 Februari 2021. Yang kedua itu kita mempersiapkan isi-isi dari database yang akan kita gunakan. Di sini kita juga menggunakan waktu 4 hari yang dimulai pada tanggal 25 Februari hingga 28 Februari 2021. Selanjutnya itu kita mempersiapkan software-software yang akan kita butuhkan selama kita membuat programnya. Di sini kita hanya menggunakan waktu 1 hari, yaitu pada tanggal 1 Maret 2021. Selanjutnya itu kita proses pembuatan codingan sesuai dengan yang telah ditentukan. Di sini kita menggunakan waktu 24 hari, di mana pada tanggal 2 Maret 2021 hingga 25 Maret 2021. Langkah yang keempat itu ada testing programnya. Di dalam testing program ini kita melakukan testing program apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan dan apakah sudah berjalan. Di sini kita menggunakan waktu 1 hari, yaitu pada tanggal 28 Maret 2021. Dan yang kedua itu ada memperbaiki kekurangan yang telah ditemukan di program kita. Di sini kita menggunakan waktu 2 hari, yang dimana pada tanggal 30 Maret 2021 hingga 31 Maret 2021. Langkah yang kelima itu ada training user-nya. Di dalam training user ini ada pelatihan kepada pengguna atau kepada user. Di sini kita hanya menggunakan waktu 1 hari pada tanggal 1 April 2021. Dan langkah yang keenam itu ada dokumentasi. Di dalam dokumentasi itu, yang pertama itu ada desain spesifikasi sistemnya. Di sini kita menggunakan waktu 1 hari, yaitu pada tanggal 5 April 2021. Dan ada SOP-nya juga, di sini kita menggunakan 1 hari, yaitu pada tanggal 7 April 2021. Selanjutnya itu ada user guide. Di sini kita menggunakan waktu 1 hari pada tanggal 9 April 2021. Dan langkah yang ketujuh itu ada maintenance-nya. Di dalam maintenance ini ada pemeliharaan dan perbaikan sistem. Di sini kita menggunakan waktu 3 hari pada tanggal 14 April 2021 hingga 16 April 2021. Dan langkah yang terakhir itu ada administrasi, yaitu mendokumentasikan proyek-proyek kita. Di sini kita menggunakan waktu 3 hari, yaitu pada tanggal 18 April 2021 hingga 20 April 2021. Selanjutnya, kita akan membahas struktur organisasi proyek yang akan dijelaskan oleh Indah Mustikari. Oleh Indah, kami persilahkan. Terima kasih kepada Teresia. Saya akan menjelaskan struktur organisasi proyek. Yaitu di sini ada pemilik. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Bagian pertama itu ada bagian administrasi yang bertugasnya itu bertanggung jawab menerima pakaian yang ingin dicuci, menimbang, dan mencetak bukti pembayaran. Nah, yang kedua itu ada bagian keuangan, yaitu bertanggung jawab menerima pembayaran dalam bentuk metode apapun dan bertugas dalam pengeluaran dan pemasukan dengan detail. Serta bertanggung jawab dalam laporan keuangan juga. Nah, yang ketiga itu ada bagian operasional yang bertugas untuk mencuci dan menyetrika semua pakaian yang masuk ke laundry. Nah, tugas operasional ini yaitu menyelesaikan pekerjaan dari awal hingga akhir di mana pakaian akan diantar sesuai waktu yang telah ditentukan. Ya, yang keempat itu ada bagian transportasi, yaitu bertugas untuk menjemput dan mengantar pakaian yang akan menjadi target usaha laundry tersebut dengan tepat waktu dan cepat. Nah, saya akan menjelaskan manajemen komunikasi. Yaitu jenis pertemuannya di sini itu meeting. Nah, di pertemuan pertama itu meeting, kita agendanya itu perencanaan proyek. Waktunya itu pada tanggal 25 April 2021, penanggung jawabnya itu manajer proyek.
Partisipannya itu semua anggota proyek, masukannya itu gambaran proyek yang akan dibuat, keluarannya itu rencana proyek yang sudah matang. Nah, pertemuan kedua, meeting juga, itu agendanya desain sama desain proyek, waktu tanggalnya itu 27 April 2021, penanggung jawabnya itu sistem desain, partisipannya itu semua anggota proyek, masukannya itu desain software, keluarannya itu tampilan software. Pertemuan ketiga, meeting agendanya itu pengesahan proyek, waktunya itu pada tanggal 29 April 2021, penanggung jawabnya itu manajer proyek, partisipannya itu semua anggota proyek, masukannya itu laporan proyek, keluarannya itu laporan proyek yang telah sah atau sudah selesai. Nah, di sini ada kesimpulannya, yaitu peluang usaha laundry dapat dikategorikan cukup luas, karena melihat aspek pemasarannya yang sasarannya mudah diidentifikasi, faktor kesibukan, tidak capek, kurang air bersih, sampai pada menginginkan bau harum dan cucian halus merupakan faktor pendorong pelanggan dalam menggunakan jasa usaha ini. Motivasinya itu merupakan suatu peluang yang jelas dalam analisis peluang bisnis pendanaan usaha ini memang tidak kecil. Namun keuntungan yang didapat diperkirakan memenuhi kebutuhan usaha sehingga laba yang diharapkan tercapai. Dengan demikian usaha laundry layak direncanakan serta direalisasikan sebagai pilihan bisnis. Sekian dari kelompok kami, mohon kurang maaf. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.